Oke, ada yang lain lagi ya? Tentang kerjaan tadi ya. Jadi nggak usah lah, nggak usah ngomongin kerjaan, capek. Sudah seharian kita ngomongin kerjaan lagi gitu kan. Nah, kita jadi pengen ngobrolin apa ya? Kita pengen ngobrolin artis deh. Artis Indonesia sama luar negeri yang paling kamu suka siapa sih? Kalau aku kan yang sekarang lagi in tuh yang aku suka tuh Baim Wong ya. Halo Om Baim. Ya, Kita suka banget sama Baim Wong soalnya punya inspiratif banget. Anaknya lucu, namanya Tiger Wong. Tiger Wong. Wah, itu keren banget. Keren. Itu. Pemberani loh bikin nama gitu. Dia jadi apa? Jadi kayak di komik-komik dulu ya, Tiger Wong ya. Tahu nggak? Tahu. Oh, berarti kamu udah tua juga dong sama kayak tua. Nah, kita kan gini nih. Kita lihat ya. Kita lagi ada di Taman Monpera nih sekarang di Balikpapan. Nah, ini nih banyak yang suka di sini tamannya. Kayak gini nih kan banyak nih. Nah, dia gini tuh tamannya tuh. Bagus ya. Ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya gini kan, kalau misalnya kita lihat lagi di sini ada susah. Orangnya udah pulang. Nah, itu aja deh, cukup. Nah, jadi kita lagi di Taman Monpera nih sekarang. Taman ini ikonik juga di Balikpapan. Persis di pinggir pantai. Iya, di pinggir pantai, cuman saya nggak terlalu ngerti sejarahnya. Mungkin kamu tahu nggak? Kurang paham juga. Kita nih obrolan nggak penting banget. Apa sih yang kita tahu di Balikpapan ini? Yang kita tahu ya mungkin perantauan. Kita kulineran enak sih di sini. Di sini orang-orangnya tuh apa ya? Kayak enak gitu ya, nerima ya orang-orangnya ya, nggak ada sekat lah. Jadi oke sih kalau di Balikpapan tuh bersih lagi kotanya, bersih, nyaman, terus banyak tempat-tempat wisata juga, makanannya juga enak-enak ya. Nggak macet, nggak ada demo-demo. Nanti kapan-kapan kita cobain itu ya, kita cobain makanan-makanan dari Banjar gitu ya, asik tuh kayaknya. Banjar, ada Makassar. Banjar, ada bubur ayam Samarinda khas juga di sini. Nanti kita kapan-kapan cobain ya. Soto juga enak di sini. Salome nih, cemilan yang nggak ada di tempat lain kayaknya nih, Salome nih. Cemilannya di sini Salome. Anak-anak muda. Iya, kalau saya lagi diet itu bagus ya buat diet ya. Diet akhir bulan itu bagus. bisa jadi. Apalagi kayak kita ya. Makanannya kos. Setelah gajian itu langsung diet hari itu juga. Soalnya buat bayar utang. Jadi kita gini ya. Kita beberapa kali vlog ini nanti kita akan cobain untuk lihat perkembangannya gimana. Kita pengen ada di sini nanti ada vlog-vlog tentang makanan juga, terus ada tentang teknologi juga, terus kemudian otomotif, mobil juga ada, motor juga ada ntar. Nah, terus jadi ya kita bahas tentang yang Balikpapan lah, yang usaha-usaha di Balikpapan lah gitu kan. Tempat-tempat wisatanya juga bisa, terus kita ngebahas tentang diri kita berdua ya. Kita bukan gay ya, sekali lagi ya, kita teman biasa ya. Mohon maaf kalau ada yang nyangka gitu, kita bukan gay, jelas itu. Masing-masing kita punya istri, satu anak, berapa? Baru satu, nanti nambah insya Allah ya. Kalau Mas ini kan seringnya work from home ya, jadi bisa nambah lah kan, sering-sering ketemu sama istri. bisa jadi. Nah, jadi di sini tempatnya enak ya buat hangout, buat chill. Kita di sini tetap menerapkan social distancing ya. Jadi kita tetap jauh-jauhan dari orang lain ya. Kita nih anggap kita berdua nih saudara lah. Moga-moga yang satu nggak kena yang lain gitu kan. Makanya kita nggak terlalu deket. Cuman buat kita ngebikin vlog begini, biar teman-teman ada yang bisa diambil hikmahnya lah dari yang kita obrolin ini. Mungkin
Mungkin obrolan omong nggak penting kosong ya. omong kosong nggak penting, cuman ya siapa tahu ada manfaatnya sedikit gitu kan. Nah terus nanti buka puasa di rumah ibu Ya, itu anu nggak sih di kemarin buka puasa apa di tempat ibu? di sana tempat ibu juga. Iya, Ya, makan apa tuh? masakan tuh menurut saya nggak ada yang seenak masakannya ibu. Menurut saya. Oh jadi yang paling enak di dunia Meskipun tuh meski masakan ibu ya? ya meskipun itu masakan sederhana, Mm-mm. masakan ibu, tapi menurutku paling enak masakan ibu. Iya, Nggak ada yang lain. pantes ya waktu itu Abi masakin aku tuh rasanya biasa aja. Walaupun dia chef loh ya. Aduh, gimana ya dia masakin kepiting sama Anis tuh kayak asam aja gitu. Loh, manisnya sudah ada di aku, Mas. Maksudku tuh masak yang bener gitu kan, kamu tuh chef gitu. Aduh. Tapi yang bener kok, masakan ibunya emang enak kok. Sambelnya luar biasa. Sambelnya Ya, sambelnya luar sambal. biasa, enak Apalagi banget. bapakku yang masak. Oh. Jadi aku nanya begini tuh biar kamu undang maksudnya. Oh, boleh. Oh, tapi aku sibuk bro. Habis lebaran tapi ya. Oh iya boleh. Nanti kita kulineran lah gitu. Nunggu Covid-nya selesai dulu. Aku bukan nunggu virusnya selesai. Aku kalau buka puasa di rumah kamu, aku pasti ditanyain istriku, kamu buka puasa di mana mas? Aku curiga ini, kamu tuh punya yang lain ya gitu kan? Banyak di kantor. Enggak. Aku udah tobat. Aku udah Ya, tobat ya. sejak nikah aku tobat. Oh iya, siap. Kita nggak main-main lagi ya sekarang ya. Kita udah tua soalnya. Kita. Aku. Oh iya. Udah tua ya. Buat pengetahuan aja, umur aku 39, umur dia 30 berapa? 28. 28 ya. Subhanallah. Puasa kamu masih terus ini. 30. Oh iya. Ya begitulah ya. Jadi bukan gimana nih. Kita di sini juga pengen teman-teman seneng, pengen teman-teman menghibur teman-teman lah yang di rumah. Terus kemudian yang ada ya, kita juga turut prihatin lah yang ada yang PHK, tapi kita juga lihat ada teman-teman yang dengan berjiwa besar dan berhati mulia juga mereka ngebantuin sembako. Kemarin kita lihat ada yang ngebagiin sembako sama telur ya. Jadi itu ngebantu buat teman-teman yang sudah dirumahkan gitu kan. Nah, jadi semoga ada berkahnya lah, pelindung di padang mahsyar nanti ya dari sengatan matahari. Nah, jadi moga-moga sedekah-sedekah kayak gitu itu bisa membuat amal jariah lah gitu ya. Alhamdulillah, saya lihat sih di Balikpapan sih banyak anak-anak muda yang turun untuk membantu korban-korban Covid ini sih. Banyak sekali, rata-rata anak muda itu nggak inilah. Biasanya kan anak-anak muda tuh males gitu kan, agak berat tuh ngeluarin biaya untuk hal-hal seperti itu, tapi di Balikpapan saya lihat anak-anak mudanya keren. Iya. Keren. Buktinya tadi saya pinjam 10.000 langsung dikeluarin dari kantong. Masalahnya cuma 10.000 sih, aku cuma tadi minta 100.000. Iya. Kalau 100 juta nggak ada. Nah, satu lagi nih. Kan dulu kita kan pernah tuh kerja di mana? Kerja di perumahan juga ya. Jadi sales perumahan ya. Ada bedanya nggak sih sekarang kan kamu kerja di bagian sales engineer ya? Engineer bahasanya. Apa tuh? Itu apa sih? Ya, kamu jualan apa sih sebenarnya? Alat-alat mekanik, power tools. Gitu ya. Jadi tools plus itu lah. Ada nggak sih bedanya ngejual perumahan sama ngejual tools gitu? Kamu mesti kan, kalau perumahan kan kita tinggal bawa brosur nih, kalau dia kan mesti ngebawa itu nggak sih, alat-alat gitu nggak sih? Enggak. Brosur juga? Enggak. Kita enggak ada brosur, kita katalog ya. Dan katalognya itu setebel ini untuk satu merek, dan ada beberapa merek, dan jumlahnya itu ribuan. Oh, bagus ya. Dan aku banyak yang hafal. Oh, jadi ada hikmahnya lah, kamu bisa belajar ya di situ ya. Ya, minimal saya tahu alat-alat mekanik itu apa engineering itu seperti apa, kebutuhan perusahaan. Kamu nggak ngerasa terlambat ya belajar begitu sekarang ya? Aku rasa kalau masalah belajar itu nggak ada kata terlambat. Meskipun sampai tua sekalipun, kalau untuk belajar kita nggak boleh berpikir kita terlambat untuk belajar, nggak. Kamu tuh kapan sih cukur kumis tuh? 2 hari sekali.
Apa sih? Apa sih? Jadi dari tadi yang kuperhatiin tuh apa sih anak ini nggak jelas tuh ngomongnya, aku nggak ngerti loh. Jadi apa ya, di Balikpapan ini yang after setelah kamu kerja tuh apa sih yang pengen kamu lakukan tuh, selain dari oke, kita pulang kerja tuh pengen ketemu istri, ketemu anak gitu ya. Nah, selain itu ada nggak sih yang kamu pengen explore Balikpapan nih, kemana sih, apa sih gitu? Ini apa, Balikpapan itu Tamannya, apa pantainya, nah kalau apa tempat wisatanya? tempat wisata menurutku Balikpapan itu perlu perlu Mhm. perlu banyak pembenahan dari pemerintah karena di beberapa pantai masih banyak sampah. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa sampahnya dibersihin. Tapi kayaknya Ya, kalau sekarang udah bersih kok ya sampahnya ya. ya lumayan udah Ya. bersih. Bagus loh. Kerja pemerintah juga udah bagus kok sekarang. Jadi dia apa? Buktinya dia pas waktu zaman zaman virus begini ya, zaman Covid, mereka benar-benar antusias, benar-benar concern sama rakyatnya juga. Jadi lebih apa ya, lebih kita kita jadi ngerasa nyaman lah sama pemerintahan yang sekarang itu, ada Pak Rizal Effendi sama Pak Rahmat Masud ya. Dan mereka juga berjiwa sosial tinggi ya. Pasti Nah, mereka terus saya juga sering lihat Pak Rahmat Masud sama Pak Rizal Effendi juga sering apa namanya, sering mereka kegiatan turun ke lapangan, sosial ya, Mas. turun ke lapangan Turun juga ke ya. lapangan. Saya suka dari mereka itu, mereka ndak apa ya, ndak malas lah untuk turun langsung ke Bagus jumpain itu. masyarakat bawah itu. Jadi Mereka tahu itu langsung ya. Jadi kita ngerasa salut lah sama dihargai lah, mereka itu. kita diperhatiin lah gitu. Alhamdulillah kita punya pemimpin yang kayak gini. Nah, kita doain pemimpin-pemimpin kita tetap sehat ya. Ya, amin. Tetap sehat, terus mereka juga punya apa ya, ada berkahnya lah nanti kalau mereka melakukan ini ikhlas kan. Terus kemudian kita doain juga mereka nggak kena corona, biar mereka bisa kerja terus, Ya, memperhatikan apa, masyarakat Balikpapan. Nah, jadi kita apresiasi sangat tinggi lah untuk pemerintahan ini, dan DPRD juga lah. Eh, Bukannya saya menjilat ya, tapi itu apa yang saya lihat langsung, soalnya mereka juga ininya apa, tinggi gitu, jiwa sosialnya tinggi, ya, alhamdulillah sih. Nah, sekarang kita rasain betul kok. kita ngebahas ini nih, kita ngebahas apa ya, gaji. Sensitif sekali tuh. Nggak gitu maksudnya, kan ada juga yang di mana namanya. Jadi kita ganti topik lah. Ini aja, kita ngebahas buah lah. Nanti kita kapan-kapan kita nge-unboxing buah yang eksotis banget ya, yang ada di Balikpapan. Ada Tahu nggak, Win? beberapa buah yang nggak ada di tempat lain sih. Ada Ini saya juga mau unboxing yang buah ada di tempat lain. Buat apa gitu ya? Ya pasti yang anu lah, yang nggak ada di tempat lain lah. Kayak lei itu nggak ada di Sumatera. Di Jawa kayaknya nggak ada ya lei itu ya. Lei itu ya nanti kita nge-unboxing buah yang murah aja lah. Yang murah, yang gampang. Semangka, pisang, alpukat itu kan gampang. Itu mah wajar banget. Nggak, maksudku yang nggak susah, nggak usah mahal. Gila, kita lagi Kalau apa ya, selain berempati ya, kita juga melakukan Ramadan ini kan ininya kita ya, apa, Ramadan ini kan kesempatan kita untuk beribadah lebih banyak, kemudian menurunkan berat badan juga, terus kemudian melaksanakan diet akhir bulan yang saya tadi bilang, setelah bayar gaji terus itu langsung diet. Nah, ya begitu ambiar. juga, alhamdulillah. Ini sangat sangat menguntungkan kita gitu. Jadi Ramadan ini saya merasakan itu sangat nyaman, alhamdulillah. Jadi kita bisa beribadah sekalian sama keluarga, walaupun di masjid udah nggak boleh ya. Cuman yang saya rasain di kita sendiri, di saya sendiri itu, saya jadi sering Lebih banyak taraweh, waktu di rumah sih. sholat subuh, sholat maghrib, isya juga Berjamaah di barengan rumah. anak-anak, istri. Biasanya kita nggak pernah ya, jarang ya. Paling cuman taraweh aja barengan. Subuh biasanya kita ke masjid gitu kan, sendiri-sendiri. Cuman kalau sekarang kita bisa barengan sama keluarga gitu. Iya. Nah, Lebih banyak sama keluarga sih. iya, terus ada kesempatan work from home gitu kan.
ada kesempatan libur 3 hari, aduh ini enak banget nih, alhamdulillah banget. Wah, 3 hari ya. Besok Pekerjaan libur. besok libur. jadi kita bukan ini ya, bukan kita bersyukur lah, apa kondisi apapun yang kita punya sekarang, kita bersyukur banget ya. Ya, disyukuri. Alhamdulillah. Ambil positif aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kan yang punya semua semua ketentuan itu kan Allah yang Maha Kuasa lah. Nah, jadi kita kita bisa ngambil senengnya lah. Ini udah yang terbaik yang buat kita gitu. Jangan diambil susah lah. Iya, yang penting kita bersyukur aja apa yang dikasih sama Allah. Bersyukur. Gitu. Insya Allah kalau kita orangnya bersyukur, masalah seperti apapun pasti dengan mudah kita akan melewatinya. Termasuk kondisi seperti saat ini. Nah itu. Mari kita banyak bersyukur. Nah jadi dari itu kan kamu bisa bersyukur gitu ya. Nah itu kalau misalnya dari badan sama dari wajah, ada nggak sih yang nggak kamu syukurin? Wajah ya. Kan nggak mungkin kan kalau wajah. Semuanya harus disyukurin mas. Ya. Apapun kondisi kita saat ini, apa bentuk tubuh kita tuh disyukuri. Bentuk tubuh kamu emang kayak gimana sih? Ini menurut istri saya loh ya. Sudah cukup kok. Oh iya. Ya, saya juga walaupun penghasilan saya kurang ya, kalau di pekerjaan saya itu penghasilan saya kurang gitu kan, buat memenuhi kebutuhan istri, tapi ya istri saya bilang ya udahlah, mau gimana lagi, saya udah terjebak gitu kan. Nggak bisa kemana-mana gitu kan, ya udah nggak apa-apalah. Jadi ya kita bersyukur banget, kita punya semuanya, kita sehat. Kita masih bisa beribadah, masih dikasih cahaya ilahi lah untuk puasa lah ya, puasa ibadah. Punya gitu. Teman-teman yang support gitu ya. Terus keluarga juga support semua. Tim kantor juga support semuanya. Jadi ya bersyukur lah, alhamdulillah. Jadi kapan-kapan kita main ke tempat kerja kita masing-masing ya. Aku di tempat kerja aku, kamu di tempat kerja kamu gitu ya. Kamu kerja cuma satu aja kan ya? Hah? Ada sampingan nggak sih selain di sana? Ada, daerah Tuyul. Enggak. Kita tuh orangnya loyal kok. Kita jadi kerjanya cuma satu itu aja. Jadi nggak ada yang lain. Benar-benar fokus. Fokus karena kalau untuk beberapa pekerjaan langsung, menurutku terlalu. Iya. Lagi juga nggak mampu lah otak saya ini. Juga perusahaan juga udah baik banget kan, masih mempekerjakan kita gitu kan. Kalau di saat yang lain kena PHK, kita masih kita juga prihatin gitu sama yang kena PHK. Kita pengen Indonesia balik lagi ke normal atau malah lebih baik. Insya Allah lebih baik lah. Kalau misalnya, Allah kan janji tuh, kalau misalnya setelah kesedihan ada kesenangan kan. Nah jadi setelah virus-virus kayak gini tuh, itu tuh insya Allah tuh ada nanti lebih baik lagi daripada yang sekarang. Nanti yang kita rasain sekarang tuh, yang sedih-sedih yang kita rasain sekarang tuh, pada saat nanti kita dikasih kembaliannya, kelebihannya nanti pada saat semua sudah kembali baik, itu nanti yang sekarang kita rasain tuh nggak akan kerasa lagi, sedihnya tuh nggak ada, nggak akan kerasa, malah yang kita rasain bahagia. Begitu ditanyain, kemarin sedih nggak sih pas ada virus? Biasa aja paling. Nggak ada. Iya benar, pasti nggak ada, percaya itu. Tapi ya itu perlu waktu lah, jadi sabar lah kita. Nah mungkin itu aja dulu kali ya yang vlog kita kali ini. Karena udah sore juga nih. Ada sore juga. Tunjukin jam kamu yang udah seberapa? Enggak, ini mahal loh ini. Jam Reebok loh ini. Ini dari mana kemarin kerjanya? Dari finance ya? Dari teman-teman. Dari teman-teman ya. Teman-teman. Siapa aja tuh teman kamu? Banyak. Sekantor. Sebutin namanya. Kan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman dari PT Dipo Star Finance. Asik. Seluruhnya cabang Balikpapan, Samarinda. Mereka sebetulnya mereka udah kayak saudara sendiri lah pokoknya, sudah deket banget. Karena beberapa kondisi yang mengharuskan. Jadi kita kita nggak bicarain jam aja, jangan bicarain nggak perlu banget. Mereka kasih hadiah yang spesial luar biasa nih, bagus. Spesial buat aku nih. Saya aja nggak bisa dapat itu. Iya, karena nggak tahu kenapa mereka bisa tahu aku tuh suka pakai jam gitu. Iya. Dan mereka kasih hadiah jam itu spesial banget buat aku nih. Ceritanya kenapa tadi saya ngomongin jam ini, itu adalah ini sebagai contoh buat teman-teman yang kayak virus kayak gini. Virus ini tuh makhluknya Allah juga, jadi kita nggak boleh
menghina, menjatuhkan. Itu sama-sama tinggal kita mintanya sama Allah aja, ya Allah diangkatlah gitu kan. Virus-virus yang begini, atau kita dikasih pertahanan tubuh yang baik gitu kan. Nah, jadi nanti insya Allah ada yang lebih baik lagi balasannya. Nah, Amin. cerita jam ini, ya ceritanya Iya. gimana? Waktu itu kita lagi ke daerah mana itu Mas? Samboja ya? Samboja, iya. Samboja. Sempet kita singgah mampir sholat di masjid. Sholat di masjid. Nah kebetulan saya pakai jam tangan hadiah dari mama. Ah, Itu jam tangan favorit saya karena panggilannya mama ya? mama. Bukan. Simbok ya kan. Terus. Dapat itu jam spesial lah, hadiah dari mama lah. Nah, Mama apa mama sih? Mama. Mama. Oh, Iya. Kirain Eropa banget ya. Terus. Nah, waktu itu namanya wudhu kan pasti aku lepas tuh, jam tangannya aku lepas. Aku taruh di atas tempat buat wudhu itu di situ. Setelahnya kelupaan, saya nggak pakai, terus kita pergi dari masjid itu, pergi dengan jarak yang lumayan jauh waktu itu. Pas balik lagi itu dari pergi terus balik lagi mampir ke masjid lagi itu hampir 3 jam. Hampir 3 jam lah waktunya. Itu sudah nggak ada. Dan saya tanya, jamnya hilang ya? Hilang pasti jamnya. Bukan jamnya nggak ada ya, meninggal bukan ya? Nggak ada. Jamnya hilang, mungkin sudah jadi rezekinya orang lah gitu kan. Ya udahlah, apa memang sudah rezekinya sampai di situ. Ya sudahlah. Terus kamu cerita nggak sih sama orang? Nggak, cuma di kantor tuh ditanyain, loh kamu, karena aku terbiasa pakai jam, tanyain sama temen deket lah di kantor. Ya, setelah tahu kamu mau tanyain, ini ya. Jammu mana Lek gitu kan. Hilang Lek di masjid. Nah, dari situ mungkin temanku cerita sama yang lain. Gitu ya. Akhirnya dapat surprise sih waktu itu. Ya, ini tunjukin lagi jamnya. Jam tangan jamnya sama teman-teman Dibo. Saya pengen cuman nggak dikasih sama dia. Minjem apa? Biasanya ya. Tukar tambah kan? Biasanya Nabi Muhammad tuh paling dermawan pas waktu Ramadan gini. Oh iya. Kalau diminta, enggak. Aku nggak minta uang, aku minta jamu kamu. Aduh. Nah, kita bersyukur ya, kita harus bersyukur semua ini. Nah, setelah sekarang nih kamu punya jam kayak gini kan, setelah kamu dikasih, kerasa nggak sih waktu itu jam itu hilang, kamu masih inget nggak sih rasanya? Udah enggak? Apa ya? Ya nggak inget, cuma nggak yang gimana. Sedih banget enggak ya? Enggak, sudah. Tapi begitu ini sudah ada, langsung kamu, yang kemarin biarin deh, yang kemarin worth lah hilang gitu. Iya, karena aku ngerasa kita tuh pasti ya apapun tuh datang dan berlalu begitu saja. Oh, iya. Apalagi kalau ini hilang lagi, mungkin ada yang baru lagi kali ya. Insya Allah. Mungkin Allah bakal kasih yang lebih bagus kan gitu, enggak tahu. Iya benar. Semuanya harus kita tuh berpositif thinking lah. Iya, benar. Apapun yang Allah kasih, Allah yang ambil lagi. Positive thinking, karena memang semuanya titipan gitu. Iya. Kita nggak punya hak sepenuhnya di situ. Iya benar. Mengenai titipan ya, kamu pernah nggak sih dititipin mobil mewah gitu? Pernah. Dan ditabrakin. Harus benerin. Aduh ya begitu. Begitulah ceritanya. Kita kebanyakan cerita nggak jelas ya. Cuman ini biar teman-teman ngambil pelajaran dari kehidupan kayak begini. Dari situasi yang low itu insya Allah nanti bentar lagi itu kita nanti naik lagi. Itu sabar ada ininya, ada apa ya, ada di dalam hati kita harus yakin lah gitu. Kita naik lagi gitu. Ada saatnya kita hidup enak lah, bahagia, seneng. Kayak Insya Allah. Kayak kehilangan Abi tadi, terus kemudian ada yang misalnya sakit, ada yang misalnya habis dirumahkan, habis kena fitnah atau macam-macam ya, atau kehilangan investasi sama orang, terus kemudian orang yang lari. Habis itu insya Allah apa yang Anda inginkan itu tercapai ya. Iya. Sebenarnya waktu itu jam itu kamu pengen ganti juga ya sebenarnya? Ganti waktu itu bukan artian ganti gimana ya, karena itu kan hadiah dari mama kan. Iya, nggak pengen hilang sih sebenarnya, pengen ganti gitu ya, ganti aja. Cuma pengen punya jam lagi. Nah, jadi karena untuk ganti-ganti kan. Iya, jadi kita belajar dari sini ada keinginan yang diinginkan sama Abi, cuman dia
nggak tahu gimana caranya, tapi yang tahu caranya semuanya Allah. Jadi Ya. ya kita kembalikan sama Allah. Kita puasa kayak begini, alhamdulillah kita masih dipertemukan sama Ramadan. Belum tentu kita dipertemukan sama Ramadan yang tahun depan. Betul. Jadi kalau bisa yang 10 hari terakhir ini kita manfaatkan untuk ibadah ya. Ya. Nah, ibadah banyak-banyak, baca Al-Quran ya, hafalan. Soalnya cuman sekarang ya setan tuh dibelenggu gitu ya. Biasanya setan tuh dikasih ke kamu satu, ke aku satu. Ngegodain terus pokoknya gitu. Aduh. Jadi ya kesempatan kita ibadah full tuh sekarang lah gitu ya. Iya. Kamu anu nggak sih? Kerasa nggak sih kalau apa ya, di kehidupan kamu yang sekarang ini percaya nggak sih? Kalau dulu kamu kan mungkin aku nggak mungkin ada yang suka sama aku nih, terus kemudian tiba-tiba sekarang sudah ada istri ternyata gitu ya. Nah itu perasaan kamu tuh, atau yang dari apa yang kamu pikirin tuh apa sih? Aku pernah ngerasa yang aku jalanin saat ini, kehidupanku saat ini, dulu aku nggak pernah kepikiran gitu loh. Nggak pernah kepikiran kok bisa sih aku ngelewatin banyak hal yang aku lewatin sampai bisa gitu, termasuk masalah pendidikan. Yang dari aku ndak sekolah karena orang nggak mampu, tiba-tiba sekarang udah jadi sarjana. Itu hal-hal yang di luar pemikiran sih Mas, kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, mengalir aja semuanya itu. Jadi kita tuh ikutin arusnya aja, jangan dilawan. Ikutin arus, sabarlah yang pasti. Aku Jangan pernah terlalu ngikutin arus, tenggelam. Ya begitulah. Ya, nah terus apa yang ini kan ibu kamu masih ada nih. Mamaku kan udah nggak ada nih, udah meninggal nih mamaku. Nah, aku pesan aja siapa tahu nanti sama mama kamu kan bisa minta banyak doa lah, mumpung ada gitu. Karena pas waktu ada ibu saya nih, saya terus terang aja ya, pas ada ibu saya tuh uang di tangan tuh banyak gitu, nggak kekurangan gitu. Tapi kalau sekarang mah ya mau gimana ya, susah juga gitu ya. Cuman ya moga-moga nanti ada yang lebih baik lah gitu kan. Nah, jadi kita bersyukur aja lah sekarang, alhamdulillah gitu kan, masih bisa ketemu. Kalau kamu kan masih bisa ketemu sama ibu kamu. Ya. Ada nggak sih yang ibu kamu pengen sekarang? Apa sih? Cucu udah? Cucunya udah 4. Udah kualan. Gitu ya. Kecil-kecil. Iya. Apa ya? Ada yang saat ini masih menjadi pikiranku sih Mas. Sampai saat ini masih belum bisa nyenengin ibu. Itu aja sih yang bikin. Kepengen nggak sih umrohin ibu? Pastilah, pasti. Hajiin bapak ibu gitu ya. Pasti. Itu cita-cita memang punya, pengen ya minimal berangkatin mereka umroh, nyenengin lah. Makanya jualan bro. Aku jual Mas, nggak laku, jual diri. Iya, bercanda. Kita nggak jual diri ya, kita jual barang ya. Kita jadi kerjaan kita masing-masing, nanti kapan-kapan kita kenalin sama kerjaan kita. Untuk sementara ini dulu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Bisa subscribe, like, dan komen di bawah. Yang untuk Instagram bisa hashtag teman-temannya, dan untuk yang Facebook juga bisa share di Facebooknya masing-masing. Buat ngebantuin kita terus nih. Kalau kalian suka ini bisa share, kalau kalian nggak suka bisa komen di bawah mau gimana gitu kan. Moga-moga kita ketemu lagi, masih ada umur, masih ada rezeki ya. Amin. Thank you, makasih. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.